Bahan baru lapisi rudal hypersonic Cina lebih cepat dan sulit dideteksi Amerika. Perang Dunia III Rusia versus NATO dan Amerika Serikat, Vladimir Putin panaskan senjata nuklir. Batalkan perjalanan ke India, Elon Musk diam-diam terbang ke Cina. Putin sengaja permalukan NATO dan negara barat. Senjata-senjata sitaan diungkap ke publik. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. Ambisi Cina yang ingin menyingkirkan mendominasi peralatan militer Amerika Serikat terus dikembangkan. Cina telah mengembangkan bahan untuk permukaan baru untuk rudal hypersonic yang dapat tetap utuh setelah penerbangan panjang. Teknologi perlindungan thermal baru seperti yang didapat membantu pengembangan generasi lain rudal hypersonic yang dapat digunakan kembali dengan jangkauan lebih jauh dan kecepatan yang lebih cepat. Berikut informasi selengkapnya. Cina terus mengembangkan perlengkapan militernya. Ambisi itu dilakukan Cina untuk menyingkirkan Amerika Serikat yang selama ini mendominasi peralatan militer. Cina merilis keberhasilan uji coba penggunaan bahan baru untuk melapis rudal hypersonic. Dalam pengujian yang dilakukan militer Cina, bahan tipis tersebut diaplikasikan pada permukaan pesawat Waffe-Radar yang menggunakan gelombang kejut selama penerbangan untuk meningkatkan daya angkat. Cina telah mengembangkan bahan untuk permukaan baru untuk rudal hypersonic yang dapat tetap utuh setelah penerbangan panjang. Menurut analisis data telemetri, permukaan bahan yang halus dan non-ablatif menjaga komponen penting di dalam tetap dingin. Selain itu memungkinkan sinyal nirkabel masuk dan keluar dengan bebas sehingga identifikasi target dan komunikasi dapat dilakukan sepanjang penerbangan. Teknologi perlindungan thermal baru seperti itu dapat membantu pengembangan generasi lain rudal hypersonic yang dapat digunakan kembali dengan jangkauan lebih jauh dan kecepatan lebih cepat. Beberapa platform hypersonic Tiongkok yang sedang dikembangkan perlu terbang lebih dari 3.000 detik di atmosfer dengan suhu permukaan mencapai 3.000 derajat Celcius. Dalam lingkungan ekstrim seperti itu, molekul-molekul di udara akan terurai dan memulai reaksi kimia dengan material permukaan. Bagaimana tim AI berhasil menjaga permukaan Waffe-Radar tetap utuh masih menjadi rahasia, namun dalam makalah tersebut para ilmuwan mencantumkan beberapa opsi seperti memoles permukaan hingga kondisi yang sangat halus, termasuk menambahkan beberapa elemen seperti niobium, molybdenum, dan boron untuk menahan ablasi. Kemudian mendesain ulang struktur komponen permukaan sepenuhnya untuk mengurangi berat dan mengubah panas berbahaya menjadi daya dorong dengan media cair. AI menambahkan desain perlindungan panas aktif ini berasal dari ide Master Qian Quezon, ilmuwan pendiri Jet Propulsion Laboratory legendaris TIS. Istilah penerbangan hypersonic pertama kali diciptakan oleh Qian Quezon dalam sebuah makalah tahun 1946. Setelah kembali ke tanah airnya dan memulai program roket Cina, Qian mengusulkan metode praktis untuk mengubah tantangan teknis yang besar dalam hambatan thermal yang dapat diselesaikan oleh sejumlah besar ilmuwan dari berbagai latar belakang akademis. China melakukan uji coba rudal hypersonic jenis baru yang menjanjikan dengan hulu ledak bersayap meluncur. Dalam video yang diunggah di Telegram Senin 4 Juli 2022, di mana peristiwa itu terjadi. Diketahui, uji peluncuran roket dilakukan dari lokasi uji provinsi Shanxi. Roket meluncur saat langit mulai gelap. Sejumlah warga sipil terkesima menyaksikan rudal melintas di atas gedung tinggi. Seperti diketahui, hubungan antara China dan Taiwan makin panas. China terus melakukan latihan militer hingga percobaan militer demi kesiapannya dalam memberikan serangan ataupun berjaga-jaga dari musuh. China mengaktifkan rudal Dongfeng 51 rudal hypersonic dengan 30 hulu ledak nuklir. Amerika langsung melongo dan mendadak melunak. Tidak berselang lama setelah China berhasil dan sukses menguji coba rudal antar benua Dongfeng 31 AG yang mampu mencapai 12.000 km dan mendarat tepat sasaran di Pasifik Barat, uji coba rudal ini merupakan peringatan keras kepada Amerika yang terus menguji China dengan menempatkan senjata canggih di Jepang, Korea Selatan bahkan Filipina dengan tujuan untuk mengepung China serta mendorong China untuk terlibat perlombaan senjata
Kesuksesan uji coba rudal antar benua Cina telah mengagetkan Amerika. Bagaimana tidak, ketika lintasan rudal Dongfeng 31 melintasi Pasifik Tengah, Amerika langsung melancarkan pencegatan dengan menerbangkan jet tempur dan langsung menambahkan rudal pencegat untuk mencegat rudal hypersonic antar benua Dongfeng 31 yang diuji coba Cina. Namun Amerika terkejar, rudal pencegat dari Amerika gagal menghentikan laju kecepatan rudal Cina, bahkan rudal pencegat Amerika tidak mampu mengimbangi kecepatan dan tertinggal jauh di belakang oleh kecepatan luncuran rudal hypersonic antar benua Dongfeng 31 Cina. Dan perlu kita ketahui kecepatan luncuran rudal hypersonic antar benua Cina Dongfeng 31G adalah 25 kali kecepatan suara, dan setelah terbang selama 26 menit menempuh jarak kurang lebih 12.000 km akhirnya rudal Dongfeng 31 Cina mendarat tepat sasaran sesuai yang ditargetkan. Dan menurut perkiraan rudal hypersonic Dongfeng 31 gram, mampu membawa beberapa hulu ledak nuklir. Bagaimana Amerika tidak merinding? Jika terjadi peperangan dengan Cina maka, dalam hitungan menit benua Amerika akan menjadi sasaran empuk serangan rudal ini. Dan bahkan dikabarkan rudal hypersonic cerdas Dongfeng 51 akan lebih dahsyat. Rudal ini dianggap sebagai versi upgrade dari rudal Dongfeng 41 dan memiliki kemampuan serangan dengan jangkauan global. Berat rudal ini lebih dari 80 ton, memiliki jangkauan hingga 20.000 km, dan dapat membawa 30 rudal submisif. Hulu ledak ini sangat bermanuver dan terbang acak, sehingga lebih sulit dicegat sistem pertahanan oleh musuh. Rudal DF-51 yang kecepatan penerbangannya hipersonik, sehingga sulit bagi radar musuh untuk menangkap, mengukur, bahkan mengunci lintasan rudal ini secara akurat. Hal ini dapat menghindari rudal pencegat yang dikerahkan oleh Amerika Serikat baik di Asia dan Pasifik Tengah. Ini alasan kenapa Amerika tidak berani mengusik Cina, karena jika terjadi perang, Amerika tidak akan dapat bersembunyi lagi dari serangan rudal Cina, dan kerugian kerusakan akibat perang yang terjadi tidak dapat ditanggung Amerika, dan Amerika hanya bisa mengancam. Amerika selalu mengatakan perusahaan Huawei milik Cina mengancam keamanan nasional Amerika. Mereka mengatakan kendaraan listrik, TikTok, bahkan bawang putih dari Cina juga katanya mengancam keamanan nasional Amerika. Namun, ketika Cina berhasil tes dengan meluncurkan rudal antar benua yang mampu membawa senjata nuklir menyerang negara Amerika Serikat, kemarin, Amerika langsung mengatakan tindakan Cina itu adalah hal yang baik dan Cina berada di jalan yang benar. Karena Cina paham, untuk berurusan dan berhadapan dengan Amerika atau yang dikenal Abang Sang, menggunakan diplomasi tidaklah cukup, kadang-kadang harus menunjukkan kepalan tangan punya siapa yang lebih besar dan kuat, karena Amerika hanya akan paham dengan pertunjukan kekuatan. Dan perlu kita ketahui, satu rudal Dongfeng 51 dengan 30 hulu ledak nuklir bahkan hidrogen dengan sekali serangan, mampu meluluhlantakkan dan melenyapkan hampir 30 kota. Presiden Rusia Vladimir Putin kesal dengan aliansi Barat yang terus meningkatkan kekuatan militernya di kawasan perbatasan Rusia. Dirinya mengatakan bahwa pasukan tempur negaranya sudah siap berperang melawan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa pasukan tempur negaranya sudah siap berperang melawan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Pernyataan tersebut dilontarkan Putin melalui wakil juru bicara Kementerian Andrei Nastashyn. Gertakan itu dilayangkan lantaran Putin kesal dengan aliansi Barat itu yang terus meningkatkan kekuatan militernya di kawasan perbatasan Rusia. Terbaru, Parlemen Finlandia menekan kesepakatan pertahanan yang mengizinkan Amerika Serikat AS mengakses 15 pangkalan militer di Finlandia yang hanya berjarak 303 km dengan Rusia. Perjanjian terbesar juga akan memungkinkan Finlandia memberikan izin untuk AS membawa peralatan pertahanan, perlengkapan material, dan tentara ke Finlandia. Tak sampai di situ, AS juga kepergok memasok senjata ke Armenia, mencoba membangun kembali sektor pertahanan negara itu dan melemahkan mekanisme keamanan di Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif atau CSTO. AS berdalih upayanya itu dilakukan untuk menciptakan kerangka kerja dengan negara besar di dunia sesuai undang-undang dan hukum internasional. Namun Rusia menganggap pengerahan pasukan merupakan upaya AS untuk memperluas pengaruh destruktif mereka ke seluruh wilayah di dunia.
Dengan adanya kelonggaran dari negara-negara lemah di Eropa, Washington dinilai berusaha memutuskan hubungan kerjasama Rusia dengan negara tetangga sekitar yang ada di Eropa. Nastasian juga menuding AS dan sekutu mereka di Eropa tidak puas dengan situasi di Ukraina dan mencoba menciptakan kekacauan di negara-negara tetangga. Hubungan 30 negara anggota NATO dengan Rusia diketahui telah retak semenjak Ukraina menyatakan diri ingin bergabung menjadi bagian dari fakta ini. Akibatnya Rusia mulai terang-terangan menyerukan perang terbuka. Rusia bahkan turut melancarkan invasi ke Ukraina hingga negara pimpinan Volodymyr Zelensky mengalami pembengkakan kerugian senilai 120 miliar dolar AS. Sebagai bentuk balasan, NATO mengumumkan 500 sanksi baru terhadap Rusia serta pembatasan ekspor pada hampir 100 perusahaan atau individu dengan tujuan untuk menekan ekonomi Rusia sehingga perang di Ukraina bisa diberhentikan secepat mungkin. Sayangnya, pasca sanksi tersebut diterapkan, Rusia dilaporkan kebal sanksi. Aktivitas ekspor energi Rusia justru mencetak keuntungan besar hingga tembus mencapai 158 miliar dolar AS hanya dalam kurun waktu 6 bulan, tepatnya setelah Moskow menginvasi Kiev pada akhir Februari lalu. Selain itu, pilihan Vladimir Putin untuk membalas jika Barat mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh menyerang Rusia bisa mencakup serangan terhadap aset militer Inggris atau dalam situasi ekstrim melakukan uji coba nuklir untuk menunjukkan niatnya, kata 3 analis. Saat ketegangan Timur Barat atas Ukraina memasuki fase yang semakin berbahaya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden sedang membahas di Washington apakah akan mengizinkan Kiev menggunakan rudal jarak jauh atau HIMARS. Saat ketegangan Timur dan Barat atas Ukraina memasuki fase yang semakin berbahaya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden sedang membahas di Washington apakah akan mengizinkan Kiev menggunakan rudal jarak jauh atau HIMARS atau Storm Shadow Inggris untuk menyerang Rusia. Putin dalam peringatannya yang paling tegas sejauh ini mengatakan Barat akan secara langsung berperang dengan Rusia jika langkah tersebut dilanjutkan. Dia berjanji akan memberikan tanggapan yang sesuai namun tidak merinci langkah-langkahnya. Pada Juni, yang sempat berbicara mengenai opsi mempersenjatai musuh-musuh Barat dengan senjata Rusia untuk menyerang target-target Barat, serta menempatkan rudal konvensional yang bisa mencapai AS dan sekutu-sekutunya di Eropa. Ulrich Quenz, pakar senjata dari Institute for Peace Research and Security Policy di Hamburg, mengatakan dia tidak menutup kemungkinan Putin memilih untuk mengirim pesan nuklir, misalnya dengan menguji coba senjata nuklir guna menakut-nakuti Barat. Gerhard Mangold, spesialis keamanan dari Universitas Innsbruck di Austria, mengatakan dalam wawancara bahwa meskipun tidak mungkin Rusia mungkin mengirim sinyal nuklir sebagai tanggapan. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, memperingatkan di Dewan Keamanan PBB bahwa NATO akan menjadi pihak yang langsung terlibat dalam pemusuhan melawan kekuatan nuklir jika mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang Rusia. Sebagai kekuatan nuklir terbesar di dunia, Rusia juga sedang meninjau doktrin nuklirnya, yaitu tentang kapan dan bagaimana Moskow akan menggunakan senjata nuklir. Putin sedang didesak oleh kubu garis keras kebijakan luar negeri berpengaruh untuk membuat doktrin tersebut lebih fleksibel, membuka peluang serangan nuklir terbatas terhadap negara NATO. Eskalasi konflik Rusia dan Ukraina memanas. Kabar terbaru, NATO bakal memulai latihan kesiapan senjata nuklir tahunannya Steadfast Noon mulai Senin 14 Oktober 2024 hingga 2 minggu ke depan. Latihan ini akan berlangsung di wilayah Laut Utara dan akan diselenggarakan oleh Belgia dan Belanda. Latihan ini sendiri akan melibatkan sekitar 60 pesawat termasuk jet tempur F-35A dan pembom B-52 dan 13 negara anggota NATO.
Sekitar 2.000 personel militer juga akan berpartisipasi dalam misi simulasi yang melibatkan hulu ledak nuklir AS meskipun tidak ada senjata aktif yang akan digunakan. Menurut Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, latihan nuklir ini sangat penting untuk menghadapi lanskap global yang semakin bergejolak. Let me also make use of this occasion to say that the annual nuclear exercise Steadfast Noon will start on Monday. We will have more than 60 aircraft involved in training sessions. The whole exercise will particularly focus on the United Kingdom, the North Sea, but also Belgium and the Netherlands. And in an uncertain world, it is vital that we test our defense and that we strengthen our defense so that our adversaries know that NATO is ready and is able to respond to any threat. Latihan nuklir NATO ini digelar di tengah retorika nuklir yang semakin intens dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Pasalnya, Putin memang telah beberapa kali mengeluarkan peringatan sejak negaranya memulai perang di Ukraina pada tahun 2022. Terbaru, Rusia akan merevisi kebijakan penggunaan senjata nuklirnya sebagai respons atas meningkatnya eskalasi Barat dalam perang di Ukraina. Putin disebut akan menurunkan ambang batas penggunaan nuklir demi menyadarkan musuh-musuh Rusia di Barat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan kesiapannya untuk berperang melawan tentara NATO. Namun dari lubuk hati yang paling dalam, Putin mengaku tak menginginkan perang tersebut. Bahkan Putin menyebut Rusia berusaha menghindari konflik semacam itu dengan NATO. Meski begitu, jika bentrok langsung dengan tentara NATO benar-benar terjadi, maka Rusia akan melakukannya. Putin menyebut tentara Rusia telah siap terkait berbagai skenario di medan perang. Orang nomor satu di Rusia itu menyebut bahwa negaranya selalu terbuka untuk komunikasi langsung satu dengan yang lain, termasuk membicarakan soal situasi krisis yang sedang terjadi. Namun Putin menyebut NATO dan Barat enggan melakukan negosiasi tersebut. Alih-alih berdamai, hubungan antara Rusia dengan aliansi blok militer Barat semakin menegang. Ketegangan hubungan mereka dikarenakan NATO dan Barat terus memberikan bantuan senjata ke Ukraina. Padahal Rusia memperingatkan bantuan tersebut sama saja meningkatkan konflik berkepanjangan. Menanggapi hal tersebut, belum ada komentar soal bentrok langsung antara pasukan Rusia dengan militer. Batalkan rencana kunjungan ke India. Elon Musk dilaporkan secara diam-diam kunjungi Cina selama 1 minggu. Elon Musk disebut bertemu dengan pejabat senior Cina di Beijing untuk membahas peluncuran perangkat lunak full self-driving di negeri tirai bambu. Berikut informasi selengkapnya. Elon Musk dilaporkan telah tiba di Beijing, Cina. Dia melakukan kunjungan mendadak ke pabrik terbesar kedua Tesla serta bertemu dengan pejabat senior Minggu 28 April 2024. Kunjungan Musk ke Cina ini dilakukan secara diam-diam alias tidak diumumkan secara terbuka. Selain dari sumber anonim, kunjungan ini diketahui dari aplikasi pelacakan penerbangan Cina, Flight Manager yang mendeteksi jet pribadi Gulfstream dengan nomor N272BG mendarat di bandara ibu kota Beijing, Minggu 28 April 2024 pukul 6:03 waktu setempat. Adapun kunjungan ini dilakukan lebih dari seminggu setelah ia membatalkan rencana kunjungan ke India untuk bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi dengan alasan kewajiban Tesla yang sangat berat. Melansir dari Reuters, Musk disebut bertemu dengan pejabat senior Cina di Beijing untuk membahas peluncuran perangkat lunak Full Self-Driving atau FSD di negeri tirai bambu. Selain itu, CEO Tesla itu juga ingin mendapat persetujuan untuk mentransfer data yang dikumpulkan di Cina ke luar negeri guna melatih algoritma teknologi mengemudi otonomnya. Sejak 2021 lalu, Tesla telah menyimpan seluruh data yang dikumpulkan oleh armada Cina di Shanghai, seperti yang diisyaratkan oleh regulator setempat dan belum mentransfer data apapun kembali ke Amerika Serikat atau AS. Sebelumnya Tesla telah meluncurkan VLT pada 4 tahun lalu, namun pihaknya belum menyediakannya di Cina. Meskipun permintaannya sudah cukup tinggi, menurut Musk, Tesla berpotensi untuk menyediakan FSD di Cina secepat mungkin. Sebagai informasi, Tesla telah menjual lebih dari 1,7 juta mobil di Tiongkok sejak memasuki pasar 1 dekade lalu, dan pabrik di Shanghai adalah yang terbesar secara global. Produsen mobil saingan Cina seperti Xpeng telah berupaya mendapatkan keunggulan dibandingkan Tesla dengan meluncurkan perangkat lunak serupa.
Perusahaan tersebut mengatakan pada bulan ini bahwa mereka akan memberhentikan 10% tenaga kerja globalnya karena perusahaan tersebut bergulat dengan penurunan penjualan dan perang harga yang sangat intensif untuk kendaraan listrik yang dipimpin oleh merek Cina. Wakil Presiden Tesla yang bertanggung jawab atas hubungan eksternal di Cina, Grace Tao, menulis komentar melalui akun media sosial outlet media pemerintah People's Daily dengan alasan bahwa teknologi penggerak otonom akan menjadi mesin pertumbuhan baru bagi industri kendaraan listrik. Dalam artikelnya, Tao mengatakan bahwa Tesla memimpin penelitian dan pengembangan kendaraan otonom dengan teknologi jaringan saraf ujung ke ujung dan data yang dikumpulkan dari jutaan mobil di jalan. Menurut pakar industri, kondisi lalu lintas di China yang rumit dan lebih banyak pejalan kaki serta pengguna sepeda memberikan lebih banyak skenario untuk melatih algoritma mengemudi otonom dengan lebih cepat. Pada pekan lalu, Musk mengatakan Tesla akan memperkenalkan model baru yang lebih murah menggunakan platform kendaraan listrik dan akan menawarkan robot taksi baru dengan teknologi self-driving. Saham Tesla turun hampir sepertiga sejak awal tahun karena meningkatnya kekhawatiran terhadap lintasan pertumbuhan pembuat kendaraan listrik tersebut. Pekan lalu, Tesla melaporkan penurunan pendapatan kuartal pertamanya sejak 2020 ketika pandemi COVID-19 memperlambat produksi dan pengiriman. His name is Elon Musk. He saved free speech. He created so many different great things. Where is he? Come on up here, Elon. He created the first major American car company in generations, and his rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. Hi, everyone. As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA. Well, first of all, I want to say what an honor it is to be here. And, the true test of someone's character is how they behave under fire. And we had one president who couldn't climb a flight of stairs, and another who was fist pumping after getting shot. Fight, fight, fight! Blood coming down the face. Now, America is the home of the brave. And there's no truer test than courage under fire. So who do you want representing America? Yeah, absolutely. And I think this election, I think it's the most important election of our lifetime. This is no ordinary election. The other side wants to take away your freedom of speech. They want to take away your right to bear arms. They want to take away your right to vote effectively. You've got 14 states now that don't require voter ID. California, where I used to live, is just passed a law banning voter ID for voting. I still can't believe that's real. So how are you supposed to have a proper election if there's no ID? It's just meaningless. And free speech is the bedrock of democracy. And if people don't know what's going on, if they don't know the truth, how can you make an informed vote? You must have free speech in order to have democracy. That's why it's the First Amendment. And the Second Amendment is there to ensure that we have the First Amendment. President Trump must win to preserve the Constitution. He must win to preserve democracy in America. Yes. This is a must-win situation. Must win. So I have one ask for everyone in the audience, everyone who watches this video, everyone in the live stream. There's one request. It's very important. Register to vote. Okay, and get everyone you know and everyone you don't know
drag them to register to vote. There's only 2 days left to register to vote in Georgia and Arizona. 48 hours. Like, text people now. Oh yeah. I got 30 followers on Twitter. That's huge. Yeah, he crushed it. Yeah, I'm in the first cyber taxi. This is fucking cyber cab. Percaya tak, lelaki ini adalah manusia paling terkaya dalam dunia. Elon Musk. Ini adalah manusia paling kaya di bumi saat ini dengan nilai kekayaan mencecah 270 bilion USD. Beliau adalah co-founder dan CEO kepada Tesla dan pembuat roket SpaceX. Tapi Elon Musk ni sebenarnya dilahirkan dan membesarkan Afrika Selatan dan dia pernah mengidap sejenis penyakit mental iaitu Asperger's Syndrome. Yang sadisnya, Elon Musk ni pernah kena pecat oleh syarikat ciptaannya sendiri iaitu PayPal pada tahun 2000. Pada tahun 2022, Elon Musk membolos dendam dengan membeli Twitter dengan harga 44 bilion USD dan menukar nama Twitter menjadi X. Cita-cita paling gila Elon Musk adalah untuk pindahkan 1 juta manusia dari bumi ke planet Marikh pada tahun 2050. Tapi baru-baru ni Elon Musk telah mencipta robot Gen 2 Optimus mereka yang dahsyat, boleh gantikan kerja-kerja manusia seperti masak, lipat baju, jaga orang tua, pergi pasar. Memang khas untuk manusia-manusia yang malas. Korang boleh beli robot ni dalam masa 3 ke 5 tahun lagi pada harga 20,000 USD. Tapi pada abang-abang bujang terlajak, kalau tak cukup duit, anda boleh melanggan robot ni. Militer Rusia memamerkan lebih dari 870 jenis persenjataan yang disenjatai oleh pasukan Rusia saat perang dengan Ukraina. Acara tersebut tidak hanya menampilkan peralatan darat, tetapi juga beberapa kapal patroli yang direbut di kota pelabuhan Mariupol di Laut Hitam. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan bahwa tidak ada senjata yang unik atau kebal, termasuk senjata buatan Barat. Berikut informasi selengkapnya. Militer Rusia memamerkan ratusan persenjataan termasuk dari Barat yang direbut dari pasukan Ukraina selama perang berlangsung. Video yang dirilis di media-media Rusia menunjukkan bahwa senjata sitaan seperti piala berbaris di tempat Patriot Park yang terletak di sebelah barat ibu kota Rusia, Moskow. Pameran ini merupakan bagian dari Forum Militer dan Teknis International Army 2023. Kementerian Pertahanan Rusia yang menyelenggarakan acara tersebut mengatakan bahwa pameran ini mencakup segala sesuatu mulai dari kendaraan pengangkut personel lapis baja M113 Amerika dan CV-9040 Swedia hingga tank AMX-10R HCR beroda Prancis dan kendaraan lapis baja Bushmaster Australia. Menurut kementerian yang dikutip Russia Today, acara tersebut menampilkan cukup banyak peralatan buatan Inggris seperti kendaraan lapis baja Husky dan Mastiff. Deskripsi yang menyertai juga menceritakan bagaimana dan di mana setiap senjata direbut oleh pasukan Rusia. Lebih dari 870 jenis persenjataan yang disita oleh pasukan Rusia disediakan untuk pameran tersebut. Sebagian besar contoh adalah senjata buatan Soviet atau diproduksi di Ukraina. Acara tersebut tidak hanya menampilkan peralatan darat tetapi juga beberapa kapal patroli yang direbut di kota pelabuhan Mariupol di Laut Hitam.
Kementerian Pertahanan Rusia secara teratur melaporkan penghancuran sistem Ukraina dalam konflik yang sedang berlangsung. Menurut kementerian, militer Kiev telah kehilangan sekitar 5.000 alat berat dalam upaya yang sebagian besar gagal untuk menembus pertahanan Rusia sejak dimulainya serangan balasan mereka pada awal Juni. Angkatan bersenjata Rusia juga secara teratur menerbitkan foto dan video kendaraan Ukraina yang direbut, termasuk contoh buatan Barat. Salah satu klip menampilkan tank Leopard buatan Jerman. Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan bahwa tidak ada senjata yang unik atau kebal, termasuk senjata buatan Barat. Kalau menurut kalian tentang tindakan negara-negara NATO tersebut. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.